Halo guys, ketemu maning karo Mas Harun. Wong Brebes ngapak sing lagi ning Korea. Oke, di kesempatan video kali ini Mas Harun akan sedikit berbagi cerita. Ada berbagai cerita dari teman-teman yang habis cuti ke Indonesia, kemudian sampai lagi di Korea, terus setelah itu dideportasi lagi ke Indonesia. Di video kali ini ada kaitannya dengan pulang cuti, corona, karantina, dan deportasi. Saksikan videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang pengen tahu banyak tentang kerja fishing G2G Korea, silahkan subscribe. Channel ini saya buat teman-teman yang pengen tahu banyak gambaran kerja fishing G2G Korea. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kalinya datang ke channel ini, silahkan setelah nonton video ini teman-teman bisa cek, barangkali ada informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Karena adanya virus corona, penerbangan dari Indonesia ke Korea semakin dipersulit. Teman-teman yang lagi cuti di Indonesia mungkin nanti kalau datang ke Korea agak dipersulit karena harus menjalankan yang namanya isolasi diri atau biasa disebut karantina. Dan buat teman-teman juga yang lagi pada nunggu penerbangan ya atau nunggu SLC, mohon dipersabar karena adanya wabah virus corona. Nah, di video kali ini Mas Harun akan sedikit memberikan informasi berkaitan tentang karantina ya. Jadi teman-teman yang lagi pada cuti di Indonesia terus mau kembali ke Korea harus menjalankan peraturan, yaitu karantina selama 14 hari. Berikut saya akan sampaikan ketentuan, proses, dan peraturan karantina selama 14 hari di Korea ya. Jadi sebelum teman-teman terbang ke Korea ada beberapa hal yang perlu teman-teman pastikan, yaitu diantaranya yang pertama, pastikan majikan Anda menyetujui Anda untuk karantina di asramanya, yaitu selama 14 hari. Kemudian apabila majikan tidak menyetujui Anda karantina di situ, pastikan Anda memiliki tempat tinggal sementara selama 14 hari untuk karantina. Nah, yang susahnya itu ketika Anda pindah kerja terus sedang proses mencari kerja, terus kemudian Anda pulang cuti. Nah, ketika kembali ke sini kan itu nggak punya alamat yang pasti tuh ya, karena mencari kerja kan bisa bolak-balik ke sana kemari mencari kerjaan ya. Anda harus menyewa satu kamar. Buat teman-teman yang masih dalam pencarian kerja, saya sarankan itu ketika mau terbang ke Korea sediakan uang minimal itu 1.400.000 won, karena itu adalah peraturan dari pemerintah Korea. Kalau Anda tidak punya uang sebanyak itu, Anda kemungkinan besar bisa dideportasi karena masih dalam pencarian kerja, nggak punya majikan ya. Sediakan nomor yang aktif sebagai penanggung jawab Anda selama Anda di karantina, yaitu nomor majikan. Dan ingat, harus izin dulu sama majikannya ya. Kemudian buat teman-teman yang masih dalam pencarian kerja, kan belum ada majikan tuh ya, bisa pakai nomor teman sebagai penanggung jawab, asalkan izin dulu sama temennya, seperti itu. Nah, Mas Harun kan punya 2 temen nih yang habis cuti ke Indonesia dan dia lagi masa karantina selama 14 hari. Yang pertama, orangnya udah 9 tahun di Korea ya. Jadi dia pulang cuti dan udah ada bosnya di sini. Jadi bosnya itu bertanggung jawab lah dalam masa karantina tersebut. Kemudian yang satunya itu
eh, lagi masa pencarian kerja, dan kemudian kebetulan lagi di datanya itu lagi diambil sama bos pelabuhanku. Jadi bos ini yang baru ngambil mau bertanggung jawab eh, di masa karantina tersebut. Yang dua ini udah sampai ke Korea dan sedikit saya wawancarai lah, bertanya-tanya tentang ini, informasi ini. Jadi sedikit banyak Mas Harun tahu tentang karantina ini. Apa saja sih prosesnya setelah sampai di Bandara Incheon? Nah, seperti ini prosesnya akan dijelaskan oleh Ketua SPPI kita, yaitu Mas Ari Purboyo. Dan kata temanku itu, proses ini muter-muter di bandara itu sampai hampir 3 jam lebih lah. Ya, silakan Mas Ari Purboyo bisa dijelaskan. Perjalanan dari Jakarta ke Korea melalui rute Incheon Airport, Anda akan diberikan formulir untuk diisi. Seperti yang pertama, informasi tentang karantina di Korea yang melalui aplikasi yang akan diberikan formulir untuk diisi. Yang pertama, informasi tentang karantina di Korea melalui aplikasi yang akan diinstal di HP Anda. Kedua, Anda harus mengisi formulir deklarasi travel record atau travel record declaration. Formulir ini berisi pertanyaan dari mana Anda berangkat, riwayat perjalanan, dan lain-lain. Isi guys dengan tepat ya. 3. Formulir kesehatan atau health declaration. Selanjutnya, formulir kesehatan tentang keadaan kesehatan Anda sekarang. Nomor 5, formulir mengenai kesanggupan karantina. Nomor 6, item declaration atau formulir tentang barang-barang bawaan Anda. Nomor 7, formulir tentang penyerahan data pribadi seperti nomor HP dan lain-lain. Ketika mendarat dan memasuki pintu imigrasi, pastikan ya diharuskan menyerahkan formulir, kemudian Anda akan mendapatkan sertifikat karantina setelah 2 kali pengecekan suhu badan. Yang pertama, apabila suhu badan Anda lebih dari 38 derajat Celcius, maka Anda akan langsung dibawa ke ambulan karantina untuk dialokasikan ke rumah sakit yang menangani corona. Pertama ya. Yang berikutnya, apabila suhu Anda normal, maka Anda akan menerima pengecekan mengenai kewarganegaraan, nomor telepon, alamat tinggal, dan penanggung jawab Anda di Korea. Seperti yang saya jelaskan di atas, Anda sudah harus memiliki izin atau visa masuk yang jelas, alamat tempat tinggal untuk karantina, nomor telepon untuk download GPS, dan aplikasi kesehatan dari pihak puskesmas setempat atau Bugunsu. Nomor telepon pihak yang bertanggung jawab. Kemudian setelah semua pengecekan dapat dilalui, maka petugas bandara akan mendownload 2 aplikasi melalui handphone Anda. Yang pertama, bukan Bukjabu. Aplikasi ini untuk GPS Anda ya. Hanya sekali digunakan di bandara. Yang kedua yaitu Jaga Gyok Rija Anjok Buhu. Aplikasi ini yang digunakan oleh Anda selama 14 hari untuk informasi dan terhubung dengan puskesmas atau Bugunsu di mana Anda berada selama masa karantina. Ya,
Adapun peraturan penggunaan transportasi ketika sudah keluar dari bandara dan mau ke tempat tujuan tempat Anda bekerja, yaitu seperti ini. Monggo dijelaskan lagi Mas Ari Purboyo. Anda diperbolehkan untuk keluar bandara sesuai instruksi petugas bandara. Jangan menggunakan transportasi umum. Pihak Incheon Airport akan memberikan petunjuk kepada Anda cara-cara menggunakan transportasi corona. Yang pertama, apabila Anda menggunakan kendaraan pribadi ya, berarti Anda aman dan bebas dari instruksi. Yang kedua, bila Anda menggunakan bis airport, Anda harus menggunakan bus yang ditunjuk sebagai bus untuk membawa Anda yang terdaftar karantina 14 hari. Yang ketiga, airport subway. Ikuti aturannya, pihak airport Incheon akan memandu Anda. Yang keempat, KTX atau kereta cepat ya. Teman-teman yang akan kembali ke Tongyong, Samcheonpu, Busan, Yosu, Mokpo, dan lain-lain yang harus menggunakan KTX, teman-teman harus menggunakan bus airport dengan berbiaya sekitar 12.000 won yang akan membawa Anda ke Kwangmyeongyok ya, daerah atas berarti ya. Dari Kwangmyeongyok teman-teman akan dibantu untuk menggunakan KTX di daerah tujuan. Biaya KTX dibayar sendiri. Jangan khawatir, semuanya akan terus dipandu oleh pihak petugas COVID-19 sampai Anda sampai ke tujuan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya saya jelaskan seperti apa sih peraturan yang harus ditaati saat masa karantina selama 14 hari tersebut. Yang pertama, selama masa karantina tidak boleh keluar rumah ya. Yang kedua, selama masa karantina Anda harus melaporkan suhu tubuh Anda ya, sehari 2 kali, pagi dan sore. Nanti Anda akan dikasihkan semacam alat pengukur suhu tubuh. Lah, ketika Anda tidak melaporkan suhu tubuh Anda, maka hati-hati saja, Anda akan jadi buronan para polisi dan imigrasi. Kemudian yang ketiga, apabila Anda keluar rumah atau melanggar peraturan, sanksinya yang pertama adalah 1 tahun penjara atau denda 10 juta won atau deportasi. Kemudian yang keempat, semua kebutuhan akan dipenuhi oleh pemerintah Korea atau petugas COVID-19 di Korea, yaitu entah itu makanan, obat-obatan, dan yang lain-lainnya. Jadi ada sedikit cerita dari temanku yang habis cuti ya, yang udah 9 tahun itu tadi. Jadi dia kan udah ada bosnya di sini. Jadi selama masa karantina orang itu dikasih kayak box makanan sehari 2 kali dari petugas COVID-19 itu. Kemudian sampah pun tidak boleh dibuang selama 14 hari. Kemudian peraturan yang baru ini yang katanya itu yang lagi di karantina dipakaikan gelang, yaitu gelang GPS ya. Jadi kemanapun Anda pergi, gelang itu bisa memberitahu kepada pemerintah Korea bahwa Anda keluar rumah, seperti itu. Ketika masa karantina kemudian bos itu menyuruh kerja, itu sanksinya gimana Mas Harun ya? Kadang
seperti ini, bos kan nggak mau rugi tuh ya, selama 14 hari nggak kerja nggak apa, tapi gaji tetap lancar ya. Kadang kan seperti itu, bos nggak mau rugi, akhirnya maksa anak buahnya untuk ikut kerja ya. Ada kejadian seperti ini. Jadi bos nyuruh berangkat ngelaut ya, kemudian setelah kapalnya mau sandar, di daratnya udah standby polisi dan menangkap orang itu, kemudian dipulangkan ke negara asalnya. Apa solusinya? Jadi apa solusinya ketika majikan menyuruh Anda untuk bekerja? Saran saya, telepon ke petugas COVID-19. Lah, jangan khawatir buat teman-teman yang masih dalam pencarian kerja, karena data Anda itu karena yang biasanya misalkan Anda menaruhkan file di satu kota ya, tapi di akhir-akhir ini, di kali ini, itu data Anda tidak hanya ditempatkan di satu kota, tetapi di kota-kota seluruh Korea. Jadi Anda akan lebih cepat mendapatkan majikan atau mendapatkan tawaran majikan seperti itu.